Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah lisan kita berhenti memuji Sang Pencipta Allah. Satu-satunya yang kita yakini sebagai pencipta, pemilik, penguasa, semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita. Allah adalah zat yang maha lembut, maha adil, maha bijaksana, maha luas rahmatnya bagi orang yang beriman dan juga amat keras siksanya bagi orang yang kufur dan membangkang. Telah memudahkan kepada kita untuk mengucapkan kalimat yang sangat mudah, penuh dengan berkah, agar segala kebutuhan kita di roda kehidupan di muka bumi dipenuhi olehnya, yaitu kalimat Alhamdulillah. Maka selalulah ucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah mengemban amanah wahyu, membawa kepada kita syariat Allah, sehingga kita tahu mana yang diinginkan dan diperintahkan juga dilarang oleh Sang Pencipta Allah, mana halal dan mana haram. Dan akhirnya kita punya panduan hidup, baik kita menemukan kebahagiaan dunia juga akan mendapatkan kebahagiaan puncak di akhirat nanti. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat, maka sangat wajar setelah memuji Allah. Alhamdulillah, kita juga menjadikan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bedah buku kita Sahih At-Targhib At-Tarhib, dan kita akan masuk ke judul baru, ancaman berbicara saat buang hajat. Hadis pertamanya adalah hadis nomor 155, urutan dari awal, dan ini di sebelahnya ada angka 1, berarti hadis pertama dalam bab kita ini. Tulisannya sahih li ghairihi, atau dia sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Seperti biasa saya bacakan dulu hadisnya baru kita masuk ke syarah hadis. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, la yatanajathani ala ghaitihima yanzuru kullu wahidin minhuma ila awrati sahibi fa inna allaha yamkutu ala dhalik. Janganlah dua orang saling berbisik atau berbicara saat buang hajat mereka. Masing-masing dari keduanya melihat kepada aurat temannya, karena Allah memurkahi hal tersebut. Hadis ini sebagaimana sudah kita sebutkan sahih, diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan juga lafaz ini adalah lafaz milik Abu Daud. Dan dikatakan, kita baca dulu riwayat setelahnya, aku mendengarkan, tadi ini riwayat Ibnu Majah, dan riwayat Abu Daud berbunyi, aku mendengarkan, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yakhrujur rajulani yadribanil ghaita kashifaini an awratihima yatahaddathan fa inna Allah yamkutu ala dhalik. Janganlah dua orang laki-laki keluar mendatangi tempat buang hajat dalam keadaan membuka aurat mereka berdua dan saling berbincang, karena Allah memurkahi hal itu. Saya sekalian baca hadis nomor 156, hadis kedua dalam bab kita. Tentu kalau secara bahasan berarti sudah hadis ketiga ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yakhruju ithnani ila al-ghaiti fayaljisani yatahaddathani kashifaini an awratihima fa inna Allah yamkutu ala dhalik. Janganlah dua orang yang keluar untuk buang hajat lalu keduanya duduk sambil berbincang dan membuka aurat mereka, karena Allah memurkahi hal itu. Dalam pembukaannya teman-teman sekalian, sebagaimana sering kita bahasakan ini, Islam adalah agama yang sempurna, mengajarkan semua apa yang kita butuhkan dalam kehidupan roda ini atau dalam roda kehidupan ini. Itu pernah disampaikan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau pernah punya kedudukan di sisi Kisra atau Raja Persia, dan kemudian dia masuk Islam, tinggal di Madinah, yang pada saat itu Madinah tidak ada sama sekali orang yang mau memandangnya dari orang-orang yang punya kekuasaan secara politik, karena dianggap wilayah yang terpencil, kota yang kecil. Maka pada saat itu ditanyalah oleh raja atau utusan raja, kenapa kau ingin pergi ke Madinah dan tinggal di sana? Maka Salman menjawab, apa yang kau dapatkan? Kata beliau radhiyallahu anhu, aku telah mendapatkan kebahagiaan dan aku telah mendapatkan ajaran dari bagaimana aku mengenal Tuhanku sampai bagaimana aku membersihkan diriku dari buang hajat.
Artinya memang segala lini kehidupan kita diajarkan dalam Islam. Sampai ke masalah hal-hal yang seperti ini. Dalam buang hajat ada beberapa adab yang harus dijaga tentunya. Yang pertama, Bapak Ibu masuk kamar mandi ataupun WC dengan kaki kiri. Sebagaimana disunnahkan dalam hadis-hadis yang sahih. Dan ini lawannya kalau kita masuk ke dalam masjid. Karena kalau masuk ke dalam masjid, maka kita mendahulukan kaki kanan dulu, keluarnya kaki kiri. Dan ini harus selalu dirutinkan. Karena hanya dengan mengatur kaki masuk dan keluar saja sudah berpahala. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Kemudian membaca pada saat masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Itu lafaz khubuthi wal khaba'ith. Dan juga bisa bermakna, ya Allah jauhkanlah kami dari segala keburukan. Ya. Kemudian pada saat keluar, membaca dengan kaki kanan, ghufranak, pengampunanmu hai Tuhanku. Jadi ini adab yang kedua. Pertama menggunakan kaki kiri, masuk keluar kaki kanan. Lalu pada saat masuk adab yang kedua membaca, ya Allah lindungilah kami dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Dan ini ada sebabnya, kata ulama, karena syaitan suka bertengkar di kamar mandi itu. Ya. Kemudian pada saat keluar kita membaca ghufranak, pengampunanmu hai Tuhanku. Syekh Abdul Razak hafizahullah, salah satu ulama sekarang yang mengajar di Masjid Nabawi, beliau pernah menerangkan tentang hikmah kenapa kita pada saat keluar dari kamar mandi atau WC membaca ghufranak, pengampunanmu hai Tuhanku. Padahal bisa saja orang di kamar mandi nggak buat dosa, mungkin orang cuma buang hajat, buang air kecil, cuma mandi. Maka beliau mengatakan ada tempat di WC, tepatnya klosetnya, itu yang tidak boleh orang berzikir sama sekali. Enggak boleh mengucapkan apapun yang berhubungan dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW pernah melepaskan cincin beliau pada saat masuk ke WC, gitu kan. Yang di situ ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Jadi tidak boleh sama sekali ada zikrullah. Nah, dengan diamnya kita saja itu sudah dianggap sebuah kelalaian. Oleh karena itu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab yang ketiga adalah yang disebutkan di sini. Tidak boleh berbincang-bincang. Nah, sebagaimana ketiga riwayat tadi menjelaskan. Berbincang-bincang di sini maksudnya adalah berbicara satu sama yang lain yang tidak ada hajatnya. Bukan sesuatu yang darurat. Misal orang cuma ngobrol sama temannya. Apalagi kalau WC itu berdekatan. Seperti kasus misalnya WC-WC umum ya. Sekarang di mal-mal pun masih begitu kan. WC bersebelahan satu sama yang lain. Maka satu sama lain tidak boleh saling ngobrol di sini. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, agar orang-orang sebenarnya tujuannya, salah satu tujuannya kata ulama agar tidak berlama-lama di WC itu. Orang cuma selesaikan hajat dia keluar, gitu kan. Tetapi kalau ada orang yang berlama-lama di situ tanpa ada hajat ya, maka itu termasuk hal yang dimakruhkan dalam Islam. Ya, seperti ada orang masuk ke dalam WC bawa koran, ya. Atau ya apa sajalah yang mereka lakukan, maka itu akhirnya membuang-buang waktu yang semestinya bisa digunakan untuk zikrullah, bisa digunakan untuk zikrullah gitu. Jadi semestinya ini dihindari itu. Yang dimaksud ini bincang-bincang adalah tadi saya bilang yang tidak ada hajatnya ya, umum saja. Tetapi kalau misal seseorang di antara kita melihat pasangannya lagi ada di WC dan dia ada sesuatu yang darurat, dia harus tanya, di mana kunci ini misalnya? Ada yang sudah menunggu di depan pintu, ada tamu yang menunggu misalnya, itu semua tidak ada masalah. Tidak ada larangan dalam masalah itu. Karena yang dilarang adalah orang ngobrol secara umum, seakan-akan mereka tidak buang hajat. Seperti orang ngobrol umumnya, gitu kan. Apalagi kalau teman sama teman, gitu kan. Mungkin mereka bisa ngobrolin masalah bisnis, ngobrolin masalah ini dan itu. Ya, termasuk di sini tidak usah terima telepon kecuali darurat sekali ya. Ada orang juga membawa handphone akhirnya menerima telepon ya, di kamar mandi kecuali darurat sekali. Misalnya memang ada orang yang telepon dan kita memang betul-betul harus mencuci muka di wastafel, kita harus lagi gosok gigi. Kemudian memang ada orang yang darurat sekali, mungkin dalam keadaan anak lagi di rumah sakit. Ada sesuatu yang genting yang memang harus segera gitu ya. Yang dijawab itu berbeda. Tapi kalau hanya untuk ngobrol umum, bagaimana caranya ngobrol sambil sikat gigi?
kan susah, tidak mungkin. Atau ngobrol lagi makan, orang lagi mengunyah kan gitu. Maka selesaikan dulu hajatnya, kecuali dalam keadaan darurat. Jadi yang dimaksud sini adalah larangannya itu kalau ngobrol umum. Tetapi kalau sesuatu yang darurat dibolehkan, ya. Kemudian masuk dalam adab yang keempat, tidak boleh terbuka aurat tapi untuk orang lain. Karena di sini dikatakan dan keduanya membuka auratnya. Kalau zaman Nabi SAW, zaman dulu memang WC itu tidak ada di rumah, tetapi di luar di padang pasir. Dan mereka kalau punya hajat mereka harus keluar ke sana. Ya, karena zaman dulu mereka belum punya ide untuk membuat pembuangan, ya, atau penampungan kotoran, gitu kan. Sehingga mereka berpikir untuk keluar. Dan disebutkan dalam banyak riwayat, diantaranya Sofia radhiyallahu anha istri Nabi SAW pernah malam hari keluar. Kemudian Umar pun menegur, ya, kenapa keluar malam-malam nih? Maka Nabi SAW mengatakan, biarkan hai Umar karena dia punya hajat. Ya, ada sesuatu yang buat darurat, dia harus keluar gitu. Maksudnya di sini adalah menyelesaikan buang hajatnya gitu. Jadi kalau zaman dulu memang seperti itu. Makanya untuk terbuka aurat di tempat umum itu lebih mudah. Kalau zaman sekarang dalam rumah tertutup sekarang macam tidak ada masalah. Jangan difahami ini berarti orang kalau buang hajat gak boleh terbuka pakaian. Tidak. Asal kita sendirian tidak ada masalah. Mirip juga dengan mandi. Selama di tempat tertutup, di kamar mandi kita di dalam kamar itu gak ada masalah. Ya, boleh saja dalam keadaan tidak menggunakan busana untuk membersihkan tubuh. Apalagi di mandi-mandi wajib seperti mandi Jumat bagi laki-laki, mandi haid dan nifas bagi perempuan, mandi junub bagi laki-laki dan perempuan. Maka ini harusnya ya semua anggota tubuh dan lipatan-lipatan tubuh seperti lipatan yang ada di belakang lutut, di bagian depan siku ya, atau di lengan kita, kemudian di lipatan ketiak, ini semuanya harus tersentuh dengan air agar mandi junub kita sah karena berhubungan sekali dengan masalah sahnya sholat setelah itu atau tidak. Ya. Maka ini juga diambil pelajaran bahwasanya tidak boleh saling membuka aurat, ya, walaupun sesama jenis ya, ada batasan-batasannya. Jadi ibu-ibu pun kalau lagi bersama dengan wanita ada batasan yang boleh dilihat oleh wanita lain, ada yang tidak. Ya, seperti misalnya daerah sawatay namanya, daerah dadah dan daerah kemaluan. Itu umumnya dari dadah ditarik sampai ke paha, itu semestinya tidak boleh dilihat oleh orang lain kecuali suami, ya, karena memang itu dilarang, ya. Karena ini memang tetap saja wanita dengan wanita tetap ada syahwat, syaitan bisa datang, gitu kan, atau paling tidak akan muncul rasa iri, ya. Kalau misalnya dia tidak memiliki tubuh atau warna kulit seperti itu, maka ada hikmah-hikmah dilarang kenapa aurat tidak boleh terbuka dan saling melihat di sini. Laki-laki juga sama, dari pusar sampai lututnya tidak boleh dilihat oleh laki-laki yang lain, ya. Maka ini ada larangan-larangan. Jadi kalau leher ke atas, kemudian lengan ya sampai ke tangan, lutut sampai ke kaki itu nggak ada masalah. Jadi menggunakan daster misalnya kalau ibu-ibu di rumah itu nggak ada masalah sama wanita. Kecuali dalam keadaan-keadaan darurat seperti sakit misalnya, ya, harus diperiksa oleh dokter, itu berbeda. Walaupun dokternya lawan jenis itu berbeda. Nah, dalam pengobatan berbeda. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu pernah pada saat dadahnya kena panah dan berdarah, maka tidak bisa berhenti darah tersebut. Nabi SAW menunjuk seorang wanita di Madinah khusus untuk merawat Sa'ad, padahal bukan mahramnya. Dan Nabi SAW tidak membawa kurang lebih sekitar 20 orang wanita setiap kali berperang untuk merawat para mujahidin yang luka, gitu kan. Maka itu semua dalam pengobatan tidak ada masalah. Tapi kalau hal tidak darurat, maka dianjurkan untuk tidak melakukan itu. Karena Allah dikatakan di sini dalam hadisnya membenci perbuatan tersebut. Ya, membenci perbuatan tersebut. Jadi itu kurang lebih 4 poin tentang masalah adab di kamar mandi ya. Bagaimana kita menjaganya, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Yang pertama. Yang kedua masuk membaca doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, kemudian keluar dengan ghufranak. Yang ketiga, tidak boleh berbincang-bincang kecuali darurat sekali. Ada hal darurat yang harus ditanyakan gitu kan. Ada orang dalam WC, kemudian kita darurat tempat umum, kita ketuk, masih lama enggak misalnya. Dia mengatakan iya sebentar lagi, dia harus menjawab. Itu semua tidak ada masalah. Dan yang terakhir tidak boleh terbuka aurat, dan sudah kita jelaskan seperti apa batasan auratnya dan mana yang boleh, mana yang tidak boleh tentunya. Selanjutnya kita masuk ke bab atau judul yang setelahnya, ancaman kencing yang mengenai pakaian dan lainnya dan tidak membebaskan diri darinya.
Hadis yang pertama, nomor 157, tepatnya di sebelah hadis pertama, nomor 1, dengan sanad sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW melewati 2 kubur dan beliau bersabda, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir bala innahu kabir amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akharu fakana la yastatiru min baulih. Sesungguhnya keduanya sedang diazab dan keduanya tidak diazab karena perkara besar. Tentu itu adalah dosa besar. Adapun yang pertama, maka dia berjalan menyebarkan adu domba atau namimah. Dan yang lainnya, maka dia tidak menjaga dirinya dari kencingnya. Masih nomor hadis yang sama, seperti tadi, saya akan bacakan dulu semua. Di dalam riwayat lain milik Imam Bukhari dan Ibnu Khuzaimah, berbunyi, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam marra bihaitin min hitani Makkah awil Madinah. فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بولي وكان الآخر يمشي بالنميمة. Hadis ini teman-teman sekalian masuk juga ke dalam masalah adab dalam Islam. Di antara adab yang harus dijaga pada saat buang hajat, kalau tadi buang air besar, sekarang masuk ke buang air kecil, kencing, maka sama tadi adab-adabnya yang 4 itu. Kemudian ditambah yang kelima adalah sunnah Nabi SAW untuk duduk, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini termasuk tambahan adab dari 4 tadi. Ini semua tujuannya agar air kencing itu tidak mercik ke sana sini, sehingga menjadi najis di pakaiannya atau di sekitar tempat wudhu, kamar mandi misalnya, dan mengganggu orang lain pada saat orang lain mau berwudhu dan di situ ada najisnya, karena dimakruhkan berwudhu di tempat yang ada najis. Dikhawatirkan nanti masih ada tersisa, biasanya kan masih tercium bau pestingnya, bau yang tidak sedap. Ini karena masih sembarangan orang kencing berdiri, mercik ke sana sini, dan akhirnya mungkin ada sisa-sisanya yang kesentuh di pakaian kita yang masuk, kemudian tidak sah wudhunya atau tidak sah sholatnya, gitu kan. Maka ini harus diketahui bahwasanya sunnah Nabi SAW untuk duduk. Dan duduk ini punya hikmah-hikmah yang lain. Selain tidak mercik ke sana sini, juga agar air kencingnya habis semuanya. Ya, karena kalau habis semuanya, maka akan jauh lebih sehat buat dia dan lebih suci tentunya. Karena biasanya kalau tidak buru-buru, tidak selesai, maka itu akan membuat bisa saja netes lagi di pakaian. Dan 1 tetes kencing saya sudah cukup membuat baju itu najis, sholatnya nggak diterima. Dan ini rentetannya banyak, sholat nggak diterima, berarti timbangan amal juga terganggu pada hari kiamat, gitu kan. Sehusyuk apapun kita membaca Al-Quran dalam sholat tetap tidak diterima karena ada najis. Syaratnya harus bersih bajunya, badannya dan tempat sholatnya dari najis. Nah, ini sebab-sebabnya. Makanya judulnya dikatakan ancaman kencing yang mengenai pakaian dan lainnya, maksudnya lokasi sekitarnya, dan tidak membebaskan diri darinya. Oleh karena itu teman-teman kalau masuk kamar mandi, disterilkan dulu, disiram, ya, tempat-tempat itu. Dan sangat baik beberapa WC, biasanya saya lihat ada tulisan, tinggalkanlah WC ini dalam kondisi bersih untuk orang setelah Anda, itu bagus sekali. Ya. Itu masuk bagian daripada adab-adab syariat kita. Karena dengan cara seperti itu otomatis tempat itu akan aman, kita juga aman, orang lain juga aman. Dan memang kebiasaan untuk terbiasa bersih ini bagian dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah sering kita jelaskan itu. Hadis Nabi SAW, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, suka dengan keindahan. Nabi SAW selalu mengajarkan masalah kebersihan, kerapian. Bagaimana saya jelaskan juga, kalau penduduk Masjid Kuba dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, justru karena mereka menggabungkan antara istinja dan istijmar. Masih ingat gak ini? Kita sempat singgung pertemuan yang lalu nih. Tidak boleh nyontek di tulisannya ya. Berarti ilmunya hanya di kertas saja. Saya jelaskan itu pada pertemuan kita sebelumnya. Kalau penduduk Masjid Kuba dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala justru karena mereka menggabungkan kedua tata cara suci itu. Kalau mereka kencing atau buang air besar, mereka menggunakan air namanya istinja. Kemudian setelah itu mereka pakai istijmar. Apa istijmar? Saya nggak datang lagi loh kalau nggak tahu. Menggunakan batu. Ya.
menggunakan batu. Jadi katakan dalam syariat kita kalau tidak ada air baru kita pakai batu yang suci dan tidak boleh menggunakan kotoran kering ataupun tulang. Tapi penduduk Masjid Kuba Allah puji dalam Al-Quran justru karena mereka menggabungkan keduanya karena bersihnya. Dan kita tahu ini adalah bagian dari syariat kita. Allah Subhanahu Wa Taala buat diri kita nggak suka dengan bau busuk. Kecium sedikit nggak enak, gerah sedikit nggak nyaman gitu loh. Bau mulut dari mulut kita saja dari tubuh kita merasa nggak nyaman dan rasanya nggak enak ya berinteraksi. Supaya kita merawat tubuh itu. Allah Subhanahu Wa Taala berikan seperti itu. Dan sebaliknya Allah membuat kita melihat orang, suka melihat orang yang bersih, orang yang wangi, kita suka melihatnya. Maka itu fitrah alami. Puncaknya di surga. Semua yang Allah gambarkan keindahan. Ya pakaiannya, ya tamannya, ya pelayan-pelayannya, ya istanahnya, ya segala macam hal. Maka ini semua bagian daripada agama kita. Dan ini tujuannya untuk itu. Tujuannya untuk itu. Tentu yang kita minum dan kita makan yang keluar dalam bentuk air seni kalau air kencing, kemudian tinja naudzubillah dalam bentuk kotoran ya. Maka itu semua adalah ampas-ampas makanan minum yang tidak dibutuhkan dan itu berbahaya bagi tubuh. Makanya Allah buat sistem yang sangat rapi dalam tubuh kita untuk mengelola dan mengeluarkan itu. Dan untuk membuangnya pun tidak bisa setengah-setengah. Setetes saja sudah nggak sah sholatmu misalnya. Semua ini untuk menjaga kebersihan itu. Baik, di sini dikatakan bahwasanya selain daripada adab yang kelima tadi ya, ditambah dari adab 4 adab tadi sebelum yang kita jelaskan, yaitu di sini dia duduk kalau dia buang air kecil supaya tidak kepercik di bajunya dan kita sudah sebutkan hikmah-hikmah daripada kenapa agar baju itu tidak kepercik. Di antaranya yang berbahaya sekali ancaman dalam hadis ini bisa menjadi penyebab siksa kubur. Kalau seandainya Bapak Ibu kencing dan tidak maksimal, apalagi tidak cebok ya. Sedangkan cebok saja kata ulama tapi masih ada yang netes kencingnya dan dia tahu itu tapi dia biarkan, maka sudah cukup kena ancaman ini. Apalagi dasarnya orang kalau tidak cebok. Dan ini teman-teman tradisi orang non muslim jangan ditarik dalam kehidupan kita. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang memang yang punya mall, bangun apalah, kemudian atau ada WC yang kita siapkan, jangan ikuti metodenya orang-orang barat. Mereka sama sekali nggak gunakan air, dia siapin cuma tisu. Tidak bisa memang kita menggunakan air. Tidak bisa itu. Sampai saya temukan beberapa kaum muslimin waktu kami diundang ke Australia. Jadi mereka siapkan sendiri karena memang rumah semua yang mereka beli seperti itu. Akhirnya mereka harus siapin gayung sendiri. Ya membuat keran yang baru lagi gitu loh. Supaya memang mereka bisa bersuci. Memang tidak bisa kita luput dari masalah ini. Ya. Jadi ini harusnya dibersihkan. Karena mereka tidak terbiasa dengan itu. Dan itu hanya jadi sumber penyakit. Tidak bisa dibayangkan teman-teman sekalian kalau orang buang air kecil, buang air besar lalu tidak cebok. Kemudian nanti dia lakukan biologis dengan pasangannya, nanti dan itu. Kan itu sangat kotor. Tapi seperti itulah keadaan mereka. Kenapa kita tarik dalam kehidupan kita? Banyak bahkan mal-mal di Jakarta kita bicara, ya memang begitu juga. Tidak ada air sama sekali. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Padahal sebenarnya di lingkungan kaum muslimin, ya, mestinya bisa. Kalau Bapak Ibu hadapi mal seperti ini, bawa selalu air mineral. Ya. Selalu standby berair mineral sebelum masuk WC beli. 1-2 botol dipersiapkan untuk usucian kita. Nggak bisa enggak gitu. Ya. Maka ini penyebab siksa kubur. Berarti ini ancamannya sangat berat. Ya. Dan siksa kubur ini teman-teman adalah siksa yang mirip dengan siksa api neraka yang tidak mengenal waktu. Sampai hari kiamat. Gitu. Setiap hari terjadi siksaan tersebut. Hadits ini menjelaskan kepada kita dari 2 riwayat yang saya baca tadi. Kalau riwayat yang kedua, riwayat Bukhari lebih lengkap. Nabi SAW pernah melewati kuburan, 2 buah kuburan. Dan beliau diperdengarkan oleh Allah jeritan keduanya. Tentu kita tidak bisa mendengarkan itu ya. Khusus jin dan manusia nggak bisa mendengar siksa kubur, tapi makhluk Allah yang lain mendengarkan itu. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW bersabda kalau orang kafir meninggal dunia akan datang sosok malaikat yang menanyakan kepadanya pertanyaan siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, apa mana kiblatmu, maka dia tidak bisa jawab. Dia hanya mengatakan innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya dia bilang, saya nggak tahu. Saya cuma ikuti dulu orang bilang apa. Lalu kemudian didatangkanlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia ringkas daripada riwayat ini karena cukup panjang. Malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan lalu kemudian mengangkat sebuah besi yang semua jin dan manusia kalau bersatu tidak akan bisa mengangkat besi tersebut. Lalu memukulkan besi itu di antara 2 kupingnya. Kata ulama hadis bisa daerah wajahnya depan di antara 2 kuping atau di bagian belakang atau di tengah-tengah kupingnya.
Sehingga menjeritlah si mayit tersebut yang seluruh makhluk Allah mendengarkan kecuali jin dan manusia. Kalau jin dan manusia mendengarkan pukulan tersebut, maka mereka akan meninggal seketika. Jadi siksa kubur berat. Ya. Kita tidak boleh memungkiri masalah itu. Bapak Ibu pada saat ada waktu, ya, mampir di kuburan sejenak, gak usah lama-lama. Semenit, 2 menit, 5 menit lah. Ya, lihat kuburan tersebut. Di dalam kuburan itu, demi Allah Bapak Ibu sekalian, ada orang seperti kita dulu. Dulu dia seperti kita. Punya 2 mata, manusia punya angan-angan, sama bayi, anak-anak, remaja, kemudian tua, kemudian meninggal dunia. Sama. Tapi mereka sudah masuk kuburan. Kita sebagai seorang muslim sudah diberikan bocorannya. Itu ada kehidupan loh. Bisa jadi taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka. Hadis Nabi SAW masyhur masalah itu. Kalau orang beriman akan ditanya kepadanya pertanyaan dan dia akan jawab. Siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah. Siapa Nabimu Muhammad SAW? Bagaimana pendapat tentang orang ini? Dia mengatakan dia adalah utusan Allah. Apa kitabmu Al-Quran? Apa kiblatmu? Dia mengatakan Ka'bah. Maka dibukakan baginya pintu neraka. Kemudian dia ketakutan melihat tercium baunya yang busuk. Riwayat lain dikatakan dibuatkanlah seperti gua, ya, lubang yang menuju ke pintu neraka. Sehingga dia bisa melihatnya dan tercium kepadanya bau busuknya. Dia ketakutan, kata malaikat, lihatlah dari apa Allah selamatkan dirimu. Ditutup, karena kau beriman dan beramal saleh, dibukalah pintu neraka, pintu surga. Ya, ada sebuah lubang yang dia bisa lihat menuju ke surga itu dan sampailah kepadanya bau wanginya dan keindahannya, gitu kan. Maka dia pun, malaikat pun mengatakan ini tempat kau sekarang. Lalu Allah berfirman kepada para malaikatnya, bentangkanlah permadani buat hambaku ini dari surga. Lalu terciumlah oleh dia bau wanginya dan jadilah kuburannya taman dari taman surga. Jadi kalau kita lihat tanah sama batu nisan saja, tapi Al-Quran dan Sunnah mengajarkan kepada kita bukan seperti itu. Itu ada kehidupan bagi orang beriman di situ. Kemudian bagi orang fasik atau orang kafir akan berubah menjadi lubang dari lubang neraka. Karena setelah dipukul tadi dengan besi oleh malaikat, maka akan dihimpit kuburannya, dinding kuburannya sampai tulang rusuknya seperti ini. Diutuhkan lagi begitu terus sampai hari kebangkitan. Dan ini dibuktikan banyak sekali dalil. Di antaranya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini. Kalau beliau melewati 2 kuburan dan sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala, beliau diperdengarkan suara siksa kubur itu. Ya. Ibnu Rajab rahimahullah, ini pernah saya sebutkan kalau tidak salah bukunya, kisah nyata, 559 kisah nyata alam barzah. Saya lihat kemarin cukup banyak judulnya, ada beberapa macam judul, tapi jelas penulisnya Ibnu Rajab. Beli buku itu, dibaca. Ya. Ternyata cukup banyak dari kalangan salafus saleh yang juga diperdengarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang siksa kubur ini. Dinukil sebuah kisah bahwasanya salah seorang di antara mereka ulama besar dari kalangan orang-orang terdahulu kepada sebelum kita, dia pada hari meninggal adik kandungnya, maka dia ikut mengantar jenazah bersama murid-muridnya. Setelah itu malam takziahnya, rupanya pada saat murid-muridnya datang ke rumahnya, ditemukan guru mereka atau syekh atau ulama ini nangis. Maka murid-muridnya heran sambil mengatakan, bukankah anda melarang kami nangis terisak-isak begini? Artinya orang kalau ada meninggal, kita nangis ya, tetesin air mata, sedih, tapi nggak boleh berlebihan. Nggak boleh niyaha namanya, mukul-mukul badan, tarik rambut, terus ucapin kata-kata yang tidak benar, itu termasuk dosa besar. Bahkan bisa menyiksa si mayit. Syekhnya ini, gurunya ini tidak sampai ke situ, tapi mulai ada suara terisak-isak dan keluar suara. Dia sudah tidak bisa tahan kesedihannya. Kata murid-muridnya, bukankah anda melarang kami ini? Kata dia, benar, saya bukan sedang niyaha. Saya bukan sedang mau melanggar itu. Mukul-mukul badan saya segala macam. Tapi tangisan ini saya tidak bisa tahan. Kata mereka, apa sebabnya? Dia bilang tadi, waktu kalian pulang setelah mengantar jenazah adik saya duduk di situ dengan niat ingin mendoakan dia. Setelah beberapa saat saya dengar suara adik saya minta tolong. Maka saya pun menggali kuburan itu sendiri. Setelah saya gali, saya temukan jenazah adik saya. Itu di bagian dadahnya ada 2 buah rantai yang masih ada bara apinya, melengket di badannya. Kemudian saya pun coba memegang, ini lihat tangan saya, tangannya kena luka bakar gitu loh. Maka saya tahu kalau adik saya sedang disiksa di kubur itu gitu. Dan banyak kisah berhubungan dengan masalah itu tentunya. Jadi jangan kita cuma lihat itu batu nisan dan tanah, tapi memang itu adalah sebuah tempat alam barzah kehidupan, alam yang berbeda. Kita punya alam dunia, kemudian ada alam barzah, ada alam akhirat nantinya. Walaupun dia awal dari alam akhirat itu sendiri. Cuma beruntunglah kita sebagai orang yang beriman, kita punya bocorannya itu. Ya. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah membaca ayat tentang hatta zurtumul maqabir, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
Kalian sibuk terus mengumpulkan harta-harta dunia tanpa mengetahui tentang haknya Allah di situ, sampai kalian mendatangi kuburan itu. Kata ulama, sampai kalian mati dan masuk ke dalamnya. Di situlah kalian tahu, gitu kan. Yang kata Nabi SAW, manusia kalau dikasih satu gunung emas, dia berharap punya 2 gunung emas. Dia tidak akan puas sampai tanah kuburan masuk ke mulutnya, gitu kan. Maka kata Utsman bin Affan, pingsan dia. Waktu dia baca ayat tersebut, pingsan. Dia ulangi, pingsan. Istrinya sampai panggil teman-temannya, Utsman bin Affan, itu zaman khilafahnya beliau. Coba lihat Utsman nih. Ya. Mereka datang bangunkan, tidak bisa sampai dipercikin air. Setelah sadar, maka barulah Utsman bin Affan ditanya, ada apa dengan anda? Kata Utsman, terlintas ayat tentang kuburan, aku pun ketakutan, maka aku pingsan. Maka kata mereka, kenapa anda takut? Bukankah anda ini, ya, dalam bahasa Arab itu, wa anta, artinya kamu ini siapa gitu loh mau takut. Kamu anak mantu Rasulullah menikah dengan 2 anak Nabi sekaligus. Menikah dengan 1 anak Nabi saja sebuah prestasi. Ini adalah menikah dengan 2 anak gadis Nabi. Sampai punya julukan Dzun Nurain. Orang yang punya 2 cahaya. Sampai Nabi SAW mengatakan, nikahkan anak perempuan kalian dengan Utsman. Kalau Utsman masih hidup sekarang, kita disuruh nikahkan anak perempuan kita sama dia. Karena aku menikahkan dia dengan kedua anak perempuanku, perintah dari langit. Utsman bin Affan orang yang sangat pemalu. Dikatakan samping pemalunya nggak pernah lihat kemaluannya sendiri. Orang yang sangat soleh dan baik sekali gitu. Pernah Nabi SAW duduk, terbuka, tersingkap betis beliau. Abu Bakar masuk, Nabi biasa saja. Umar masuk, biasa. Begitu Utsman masuk, Nabi tutup. Lalu Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapa anda tiba-tiba tutup waktu Utsman masuk? Dia bilang, tidakkah saya malu dengan orang yang malaikat pun malu kepadanya? Gitu. Malaikat pun malu karena santun, baik sekali Utsman. Suaranya lembut, orangnya dermawan, baik sekali lah. Tapi subhanallah, dan dia juga dapat jaminan surga. Waktu dia biayai perang Tabuk, ya, banyak sekali yang dia keluarkan. Sampai kurang lebih kalau tidak salah 1000 ekor, 990 ekor kuda ditambah 10 ekor unta. Lengkap dengan perlengkapan perangnya, bekalnya untuk mujahidin pergi perang di Tabuk. Kemudian juga dia membeli sumur, dikenal dengan sumur Rumat, untuk memberikan bekal minum para mujahidin. Sampai Nabi bilang tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Utsman buat hari ini, ya, untuk dia masuk dalam surga. Jaminan surga. Nabi sebut Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, disebut namanya. Maka orang-orang bilang, kenapa anda takut dengan kubur, sementara siapa anda ini anak mantu Nabi dijamin masuk surga, ikut peperangan Nabi, itu sudah kemuliaan luar biasa. Jawabannya dia bijaksana, dia mengatakan, sungguh Rasulullah SAW telah menjamin untukku surga, tapi belum ada jaminan untukku di kuburan. Di mana saya bisa tahu sekarang saya disiksa dulu baru nanti saya masuk surga? Begitu mereka muhasabah, ya. Jadi jangan selalu dianggap remeh masalah ini tentunya. Dan juga bagaimana para salafus salih pada saat mereka mau lewatin kuburan, maka mereka mengatakan bukan kami khawatirkan masalah hisab di akhirat, karena sudah ada bekal-bekal kami coba bawa di sana. Tapi yang kami khawatirkan adalah tempat pertama menuju ke akhirat ini. Karena siapa yang selamat di sini selamat di sana. Seperti itulah. Dan kita tidak pernah tahu amal kita ini ikhlas atau tidak. Mungkin ada riyaknya, mungkin ada kurangnya, mungkin sholatnya lupa wudhu, mungkin banyak sekali kesalahan yang kita tidak pernah tahu gitu. Tapi rahmat Allah luas. Makanya kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga dengan amalnya, tapi kalian masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman sekalian, meyakini tentang siksa kubur ada dan juga nikmatnya adalah bagian daripada syariat kita. Rukun iman kita yang kelima, iman kepada hari kiamat, itu satu paket. Prosesi kematian, alam kubur, alam barzakh, kemudian hari kebangkitan dan hisab, kemudian surga dan neraka. Dan kita sudah diberikan semua itu bocorannya. Dari pertama Nabi Adam alaihissalam diciptakan di surah Al-Baqarah dari tanah, kemudian malaikat disuruh sujud, kemudian iblis menolak, diciptakan dari tulang rusuknya Hawa alaihissalam, kemudian turun di muka bumi, bagaimana prosesnya turun temurun semuanya. Di antara keturunan ada yang jadi nabi-nabi, ada yang jadi nabi-nabi, ada yang jadi orang-orang kafir, terus sampai rentetan prosesi kematian. Nanti hari kebangkitan seperti apa, kemudian surga dan neraka semua sudah dirincikan. Seperti kita lihat depan mata kita. Maka beruntunglah menjadi orang yang beriman tentunya. Kita masuk teman-teman sekalian ke lebih dalam masalah hadis ini. Tentang 2 pelanggaran yang diancam di sini. Jadi yang pertama tadi masalah yang jadi inti bahasan kita. Tidak cebok pada saat kencing. Ya. Dan ini hal yang harus diperhatikan baik-baik. Tidak boleh bermain-main soal ini. Kata sampai ulama saking tegasnya hadis ini, karena kencing tidak cebok ini masuk dalam kategori dosa besar. Karena di sini Nabi bilang sesungguhnya keduanya sedang disiksa dan kebanyakan orang menganggap remeh
tetapi ketahuilah dia adalah perbuatan dosa besar. Gitu kan. Sampai mereka mengatakan dianjurkan setiap muslim kalau penutupan kencingnya dia batuk. Ya. Adab-adabnya tujuannya untuk menghabiskan semua tetesan terakhir kencing tersebut. Dan dia duduk tadi supaya memastikan semuanya keluar. Gitu kan. Ini semua agar menghindari ancaman ini. Ya. Dan biasanya membuat orang meninggalkan ini karena pertama kelalaian, dia memang tidak mau cebok, tidak ada kebersihan. Atau yang kedua tergesa-gesa. Dan ini ada pengaruh ya. Salah satu sahabat dekat ayah saya sudah meninggal, Allah yarham. Itu orangnya Masya Allah sehat selalu. Sampai dia sebelum meninggal umurnya sudah 80 tahun lebih. Beberapa mungkin 2 tahun lalu dia meninggal, Allah yarham. Maka dia sempat bilang sama saya waktu sudah mulai masuk rumah sakit. Saya tanya, Ami sakit apa? Ami itu paman, sakit apa? Bilang gak ada sakit apa-apa. Hanya dokter baru buktikan sekarang, ternyata dulu saya suka tahan kencing. Ya. Atau saya kadang-kadang kalau kencing itu kena ditahan, akhirnya tidak semua keluar. Nah itu berpengaruh pada saluran kencing itu. Jadi seperti ada batu atau ada ganjalan di situ yang membuat masalah. Itu saja. Yang lain tidak ada. Gitu kan. Dan ternyata dengan menganggap remeh masalah ini, bisa juga menyebabkan orang nanti tidak bisa mengontrol kencingnya pada saat di akhir-akhir umurnya. Jadi ada pengaruh-pengaruh juga pada kesehatan tentunya. Selain memang ada siksaan yang diancamkan. Kemudian selanjutnya tentu ini juga masuk dalam salah itu harus menggunakan air putih, air bersih ya. Karena sudah kita pernah jelaskan tidak boleh menggunakan air yang sudah berwarna ya. Seperti air-air yang sudah jadi minuman dan segala macam tidak layak untuk bersuci. Air yang masih suci, yang belum berubah warna, belum berubah rasa. Ya, ini semua yang bisa dipakai bersuci. Kemudian yang kedua adalah namimah. Dan namimah adalah mengadu domba. Tentu dalam bahasa Indonesia adu domba ya. Kenapa kita bilang dalam bahasa kita adu domba? Domba itu hewan yang mudah sekali untuk diadu. Jadi dia lagi makan nih sama temannya. Begitu kita hadapkan matanya sama matanya, dielus dahinya sedikit. Didorong untuk berantem, bisa berantem seketika. Padahal temannya. Karena mudahnya untuk itu. Ya. Untuk berantem, maka diterjemahkan dengan adu domba. Kalau orang Arab tidak mengenal ini sebenarnya, an-namimah itu artinya merusak hubungan antara dua orang. Cuma di bahasa Indonesia kan dengan adu domba. Nah ini teman-teman sekalian dimaksud adalah adanya orang yang datang untuk memecahkan atau merusak hubungan dua orang. Baik suami istri, atau partner bisnis sama partnernya, atau majikan sama bawahannya ini semua masuk dalamnya. Jadi nggak boleh Bapak Ibu sekalian, masuk ke rumah orang, misalnya ibu-ibu lihat rumah temannya, begitu dia bertamu rumahnya bersih, rapi. Terus dia tahu nih, ternyata dari pembantunya. Begitu temannya masuk kamar, didatangi pembantunya. Kamu digaji berapa? 2 juta. Udah sama saya aja 3 juta. Supaya pindah gitu loh. Akhirnya dia pindah dari tempat kerja itu. Ini masuk dalam bab adu domba ini. Kesannya memang dia mengambil alih yang bukan haknya dia. Sehingga si majikan jadi marah. Pasti sangka buruk dengan pembantunya kok bisa pindah. Pembantunya juga jadi meninggalkan majikannya mungkin yang sudah berbuat baik hanya karena godaan seperti ini. Masuk dalam sebuah perusahaan ya. Pernah ada orang yang mau bekerja sama dengan kami. Saya tahu dia punya akad. Maka saya bilang, akad antum masih berjalan nggak? Kalau berjalan jangan sama sekali. Selesaikan akad antum di sana. Sudah selesai benar-benar tidak ada hubungannya sama ini. Silakan datang ke sini. Tapi kalau kita sengaja merusak nggak boleh. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan siapa yang memisahkan antara suami dengan istrinya, ya, atau orang yang dicintai sama orang yang dicintainya, maka atau atasan sama majikannya tentunya, majikan sama bawahannya, maka dia Allah pun akan memisahkan dia dengan orang yang dicintai pada hari kiamat. Maka harusnya hati-hati. Nah ini biasa adu domba. Atau juga dia mengadu domba untuk membuat dua orang yang saling baikan lalu berantem, ya. Banyak contoh-contoh masalah ini. Seperti perilaku orang-orang Yahudi suka mengadu domba. Jadi mereka waktu di Madinah, supaya mereka aman, ada 3 suku, Kainuqa, Nadir, dan Quraidah, maka mereka sengaja mengadu domba 2 suku Arab yang ada. Aus dan Khazraj. Ini 3 Yahudi ini sepakat, di antara mereka ada yang mensuplai di sini senjata, yang mensuplai di sini senjata. Lalu terus mereka picu supaya ini ribut terus. Jadi kalau teman-teman mendapatkan ada orang yang mengaku sebagai teman, apalagi kalau bukan teman ya, tidak dikenal, tiba-tiba WA-nya kesasar masuk gitu. Dan memang dia mengadu domba, dia coba mengadukan sesuatu yang kita sendiri tidak tahu. Udah diblokir aja orang seperti ini. Karena kebanyakan kami temukan kasus di lapangan rumah tangga rusak gara-gara orang ketiga seperti ini. Nggak jelas siapa.
Kadang-kadang pura-pura ngaku teman. Bahkan pernah terjadi, ya ada orang mau merusak rumah tangga orang lain, dia laki-laki, dia mengaku perempuan, lalu dia kenalan sama istrinya orang ini, kemudian seakan-akan menjadi sahabat untuk membuat supaya dia cerai sama suaminya. Tapi dia ngakunya perempuan, dia pasang di profilnya foto perempuan, gitu kan? Sehingga dia memakai bahasa ini, bahasa itu, terus dia picu supaya perempuan ini bertengkar sama suaminya, sampai cerai. Dan sering juga terjadi begitu pada laki-laki. Maka ini semua masuk dalam contoh-contoh adu domba, merusak hubungan antara dua orang gitu ya. Teman-teman sekalian, untuk mengobati supaya kita tidak ke sana, atau menghambat, atau bisa menghalang kita tidak ke sana, ketahuilah beberapa hal. Yang pertama, rezeki sudah Allah tentukan. Maka kita harus paham, tidak ada istilah dalam agama kita rezeki kita diambil orang lain. Itulah yang disebutkan oleh Hasan Basri rahimahullah, aku selalu senang dan tenang karena dua hal. Pertama, karena ajalku sudah ditentukan, maka aku sudah tahu aku akan mati kapan. Untuk apa aku pikirkan? Sekarang beramal saja, toh akan meninggal juga pada saat itu. Mau sakit atau sehat, mau muda atau tua. Dan aku selalu senang dan bahagia karena aku tahu rezekiku sudah Allah tentukan dan tidak akan diambil oleh orang lain. Apa yang sudah Allah takdirkan buat kita akan sampai kepada kita. Maka ini poin penting untuk diketahui. Jadi tidak usah kita masuk kepada kenapa orang ini menikah sama orang itu ya, kok bisa dia dapat ya, kok begini dan begitu. Itu rezeki yang sudah Allah tentukan buat dia. Kita tidak bisa berbicara soal itu. Gitu kan? Kuasa Allah SWT. Kita boleh meminta kepada Allah agar diberikan seperti dia. Ya, itu boleh. Ya Allah, sebagaimana kau lapangkan rezekinya buat berikan juga buat aku. Ya Allah, sebagaimana kau berikan dia kelebihan fisik, berikan untuk aku. Dan seterusnya. Sebagaimana dia beramal soleh juga mudahkan aku beramal soleh. Tapi kita kalau merasa bahwasanya kenapa dia bisa dapat. Dan ini poin keduanya ya. Bahwasanya tidak boleh hasad. Kita harus tahu yakin pertama bahwasanya rezeki sudah ditentukan. Yang kedua, tidak boleh kita iri dan dengki kepada orang lain. Karena Allah maha adil dengan keputusannya. Kenapa alis kita begini ya sudah ini Allah tentukan. Kenapa dia alisnya berbeda? Kenapa dia kulitnya berbeda? Kenapa rambutnya berbeda? Ini Allah yang kasih. Emang bapak ibu bisa ngatur badannya? Gak bisa. Kita lahirkan sudah begini. Ya sudah. Gak mungkin kita ubah. Allah SWT sudah kasih ini sebagai fasilitas aja kok. Makanya Allah mengatakan, Allah menyampaikan melalui lisan Nabi Muhammad SAW hadis sahih riwayat Bukhari, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ajsamikum. Allah enggak pernah mau menilai jasad dan paras wajah kalian. Karena itu cuma fasilitas saja. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah akan menilai hati dan amal perbuatan kalian. Itu tolak ukurnya. Kalau Allah memberikan kita kelebihan fisik, paras wajah, warna kulit, kekayaan, bersyukur kepada Allah SWT. Dan orang yang tidak memiliki boleh minta kepada Allah. Gitu kan? Boleh minta kepada Allah, tapi jangan dia merasa iri dengan temannya itu. Karena ini berbahaya. Ini nanti akan membuat itu ya, pintu-pintu terbuka. Kemudian yang ketiga, dianjurkan untuk tidak menceritakan nikmat-nikmat yang dimiliki, kecuali dalam keadaan darurat. Di antara nikmat yang dilarang sekali untuk diceritakan, dan ini menjadi penyebab munculnya adu domba, adalah kelebihan biologis pasangan. Jadi kalau ada yang Allah karuniai seseorang antara kita yang istrinya memuaskan dia atau suaminya memuaskan dia, jangan dia cerita sama siapapun. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari itu, sesungguhnya orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang suami yang sudah melihat istrinya dan menggaulinya, seorang istri yang sudah menggauli suaminya dan telah melihatnya, kemudian keduanya menyebarkan rahasia itu. Dalam riwayat lain, Nabi SAW habis sholat subuh berkata, janganlah seseorang di antara kalian menceritakan hubungan biologis kalian. Lalu Asma binti Yazid radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, sungguh benar-benar laki-laki dan perempuan di Madinah melakukan itu. Kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan itu. Karena perumpamannya seperti syaitan laki-laki ketemu dengan syaitan perempuan di jalan, lalu mereka melakukan biologis dan semua orang melihatnya. Jadi kita bersyukur kepada Allah, tapi jangan sampai kita ceritakan. Ini banyak maslahat sosialnya ya. Sekarang seorang laki-laki punya istri yang memuaskan dia. Dia cerita sama teman-teman kantornya 5 orang. Teman-temannya istrinya gak gitu. Nah muncul di benak mereka syaitan tunggangi, gangguin istrinya orang ini. Oh istri saya tidak begitu kok, dia istrinya begitu. Dan tiba-tiba teman-temannya ini bisa membuka kalimat-kalimat syaitan kepada si perempuan ini, si istri ini. Tiba-tiba dia bisa ceritakan rahasianya, seakan-akan dia tahu warna kesukaannya. Padahal dari suaminya. Ya. Lalu terbukalah dengan perasaan si wanita ini, oh iya dia tahu rahasia saya, oh gini, terbukalah hanya pintu perselingkuhan. Dari adu domba gitu kan, supaya dia bisa cerai sama suaminya. Dan sama ibu-ibu juga begitu, cerita sama 5 perempuan teman-temannya, oh suami saya begini begitu, tapi suami dia tidak begitu, semua mereka tidak begitu. Muncul di benak mereka ganggu suaminya orang ini. Jadi maslahat sosialnya sangat besar. Allah berikan maka dijaga itu.
darurat sekali teman-teman. Kalau misal memang kita lagi naik mobil, mobilnya Masya Allah baru, bagus, ada orang tanya, ya. Kata kuncinya ditanya atau tidak. Kalau ada orang tanya, mobilnya bagus, beli di mana? Oh ya, beli di sini. Kenapa pakai mobil itu? Karena saya rasa nyaman. Misal, kalau orang tidak ditanya menceritakan, ini membuka pintu-pintu hasadnya orang. Ya. Tuh lihat tuh mobil saya itu. Ya, itu mobil saya itu. Tuh. Itu udah tahu belum? Itu rumah saya di sana alamatnya. Selalu begitu. Jadi dia nggak ada yang nanya, nggak ada yang apa, dia pamer itu semua. Membuka pintu hasadnya orang. Hasad terbuka pintu adu domba ini. Akhirnya orang berusaha untuk merusak hubungan itu kan. Nah ini cara beberapa kiat supaya tidak sampai masuk ke masalah adu domba itu. Ya, Allahu a'lam. Hadis selanjutnya 158 dan hadis kedua kita. Kalau secara urutan nomor ya, di hadis kedua. Tapi ini tentu hadis ketiga, karena kita sudah bahas dari 2 buah hadis di nomor 157. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ammatu adabil qabri fil baul, fastanzihu minal baul." Kebanyakan siksa kubur adalah karena kencing. Oleh karena itu bersucilah dari kencing itu. Dan ini mirip dengan apa yang saya jelaskan tadi ya. Artinya bagaimana kita menjaga adab-adabnya. Membersihkan diri ya. Jangan suka menahan kencing itu sendiri. Pada saat cebok dipastikan semuanya bersih, benar ya. Kemudian selanjutnya ini mirip dengan itu. Nabi SAW coba ingatkan saja hati-hati, mayoritas siksa kubur justru dari situ. Hadis selanjutnya masih dalam masalah yang sama, masalah kencing ini. Nomor 159 hadis ketiga. Dan ini dua-duanya hadis kedua dan ketiga sahih di ghairihi. Sahih karena dikuatkan dengan riwayat lain. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tanazzahu minal baul fa inna ammata adzabil qabri minal baul." Bersucilah kalian dari kencing, sebab kebanyakan siksa kubur disebabkan oleh kencing itu sendiri. Hadis ini diriwayatkan Darul Qutni dengan sanad sahih. Jadi masih kembali dengan poin yang sama, yaitu tentang masalah bagaimana kita bersuci dari kencing itu sendiri. Dan ini juga perlu saya titik beratkan, saya tiba-tiba terlintas di benak saya. Pernah ada satu orang saya temui, entah dia dapat dari mana ilmu itu, tapi jelas ini salah. Rupanya dia mengira atau benar, mereka suami istri kena sihir. Lalu ada yang mengajarkan untuk menyembuhkan sihir itu, ada juga yang pernah kena penyakit, untuk menyembuhkan penyakit maka disuruh minum kencingnya sendiri. Dan ini tidak benar ini. Dan itu dilakukan. Karena mungkin orang tidak faham, dia pikir itu benar. Allah tidak mengeluarkan dari tubuh kita itu semua kecuali kotoran. Yang Allah keluarkan itu keringat, kencing, tinja, ini semua ampas kotoran, gitu kan. Disuruh buang memang, makanya Allah keluarkan. Bukan malah dimasukkan kembali. Bahkan darah dalam tubuh kita, saya pernah jelaskan, kalau masih dalam tubuh, misal gusi kita berdarah, kemudian tertelan, masih nggak masalah karena dianggap masih bagian dari tubuh. Kalau sudah keluar saja nggak boleh, jari, luka, diisap darahnya nggak boleh. Karena sudah terkontaminasi dengan udara dan secara medis terbukti itu ada bakterinya. Maka kalau dimasukkan kembali berbahaya gitu kan. Maka ini semua adalah bagian daripada hikmah-hikmah kenapa dilarang perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi yang keluar dari tubuh kita memang sudah disuruh buang oleh Allah Subhanahu wa taala dari ampas-ampas ini. Hadis selanjutnya 160 dan ini hadis keempat dalam urutannya. Dari Abu Bakar, ini hadisnya Hasan di ghairihi, Hasan karena dikuatkan dengan yang riwayat yang lainnya. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamshi baini wa baina rajulin akhar, idh ata ala qabraini faqala, inna sahibai hadhaini al-qabraini yu'adzaban." Fa'tiyani bijaridah. Qala Abu Bakr fastabaqtu ana wa sahibi. Fa'ataituhu bijaridah fashaqqaha nisfaini فوضع في هذا القبر واحدة وفي ذاك القبر واحدة قال لعله يخفف عنهما ما دامتا رطبتين إنهما يعذبان بغير كبير الغيبة والبول.
Ketika Nabi SAW berjalan di antara diriku dan orang lain, ini kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW di tengah, Abu Bakar di kanan, dan ada satu lagi sahabat di sebelah kiri. Tiba-tiba beliau mendatangi dua kuburan. Pada saat lewat, mampir. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya penghuni kedua kuburan ini sedang disiksa. Ambillah untukku sebuah pelapah kurma. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, lalu aku dan temanku itu berlomba-lomba mencari pelapah, dan aku yang membawanya terlebih dahulu. Lalu Nabi SAW membelahnya menjadi dua bagian. Satu diletakkan di kubur ini, dan yang satu lagi diletakkan di kubur itu, atau di kubur ini. Beliau SAW bersabda, semoga ini meringankan keduanya selama ia masih basah. Sesungguhnya keduanya disiksa bukan karena perkara berat, yaitu ghibah dan tidak mensucikan diri dari kencing. Hadits ini menambahkan informasi kepada kita dari hadits-hadits yang sebelumnya. Kita ambil pelajaran yang pertama dari hadits ini, bagaimana jelinya sahabat Abu Bakar menceritakan riwayat. Jadi ada di antara sahabat teman-teman sekalian, dia kalau menyampaikan riwayat, dia langsung to the point. Misalnya, Rasulullah SAW bersabda begini, saya melihat Rasulullah begini. Ada juga di antara sahabat tidak, memang dia jeli. Dia menceritakan awal historinya. Saya jalan sama Nabi, saya begini, saya begitu. Ya, ada orang yang menegur Nabi, ada Nabi pernah marah dengan seseorang, ada orang yang seperti itu. Nah biasanya kalau kita mendapatkan riwayat yang lengkap diceritakan, itu jauh lebih mengena. Karena kita jadi tahu, oh sebabnya Nabi sebutkan hadis ini karena ini gitu ya. Maka ini salah satunya contoh Abu Bakar cerita. Dia menceritakan, saya pernah jalan bersama dengan Nabi, Nabi tengah-tengah, saya di sebelah, dan satu lagi di sebelah kami. Lalu tiba-tiba beliau berhenti di kuburan. Padahal bisa saja dia ceritakan langsung, Nabi berkata di dekat kuburan ini dan itu. Tapi dia ceritakan dulu, ini satu kelebihan tersendiri ya, di dalam penyampaian riwayat. Bagaimana orang menukil lengkap apa yang dibutuhkan itu. Kemudian dia ceritakan juga Nabi SAW menyuruh mencari pelapa kurma. Nah ini pelajaran yang kedua. Karena Nabi SAW pada saat menyuruh untuk mencari pelapa kurma, Abu Bakar mengatakan, aku pun dan temanku tadi berlomba-lomba siapa yang pertama mendatangkan untuk Nabi SAW. Dan ini sebuah sifat keimanan. Bagaimana para sahabat berlomba-lomba dalam segera mengerjakan apa yang Nabi SAW perintahkan. Ya. Tentu ada bedanya antara orang yang disampaikan perintah agama, dia terima, dia amalkan, dengan orang yang masih ragu, baru dia amalkan. Apalagi kalau orang lama, dia tinggalkan, baru kemudian dia mau kerjakan setelah sekian tahun. Ini beda semua pahalanya. Salah satu ciri Abu Bakar yang membuat beliau punya ciri khas di kalangan para sahabat itu. Nabi bilang A, mau masuk atau tidak masuk di akal dia, tetap dia terima. Gak ada ceritanya, pokoknya Nabi bilang ayah. Sampai kasus Isra Mi'raj yang masyhur. Semua banyak orang di Mekah, hampir seluruh masyarakat Mekah yang kafir mengatakan tidak mungkin, tidak masuk akal Isra dan Mi'raj ini. Tapi Abu Bakar mengatakan, hai Quraisy, kalau depan mata saya tembok warna putih dan Muhammad, atau tembok warna hitam, Muhammad mengatakan putih, aku akan dustakan mataku dan aku katakan putih seperti kata Muhammad. Jadi nggak ada keraguan. Nah di sini teman-teman, banyak orang yang ragu mendengarkan hadis tapi tidak amalkan. Ini pelajaran penting yang harus kita ambil. Bagaimana para sahabat begitu Nabi ucapkan, mereka langsung segera amalkan. Tidak ada keraguan dalam masa itu, sehingga ajal pun datang, mereka sudah tercatat punya amal. Ya. Bapak Ibu sekalian, renungi satu hal. Dari mana kita tahu kalau amal yang kita tunda tadi itu adalah amal terakhir kita? Bisa jadi amal terakhir. Sekarang orang miskin minta nih, mau sedekah. Lalu kita bilang, sudahlah nggak usah, nanti aja. Mungkin berapa langkah ke depan kita mati. Allahu a'lam. Mungkin itu amal terakhir. Mungkin pada saat ada peringatan bisikan dalam hati, sholat duha lah. Lalu kita tunda, enggak deh, nanti aja. Sunnah. Mungkin itu amal terakhir, mungkin kita meninggal. Mungkin dengan itu Allah ampuni kesalahan kita. Dari mana kita tahu? Makanya kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pelit-pelit dalam mengerjakan kebaikan, walaupun kecil. Gitu kan? Sampai kata Nabi SAW, semua yang kau infakkan di jalan Allah, akan kau terima pahalanya sampai suapan yang kau masukkan ke mulut istrimu. Artinya semuanya kesempatan amal, walaupun kita anggap kecil, kerjakan. Dari mana kita tahu kalau itu amal terakhir, gitu kan? Maka ini perlu digarisbawahi. Makanya para sahabat bersegera, kalau ada apa-apa bersegera beramal. Begitu Nabi perintahkan, dikerjakan. Nabi kerjakan, diperintahkan. Atau Nabi perintahkan lalu dikerjakan. Dan itulah sebabnya kenapa di sini Abu Bakar menceritakan, aku dan sahabatku ini berlumba-lumba siapa yang lebih dulu mendatangkan itu untuk Nabi SAW. Dan ternyata aku lebih dulu. Ini pelajaran yang kedua.
Pelajaran yang kita diambil dari hadis adalah bagaimana sikap Nabi SAW yang membagi dua pelapa kurma itu, kemudian menancapkan di dua kuburan. Yang perlu digarisbawahi adalah ini mukjizat Rasulullah SAW. Ini pelajaran ketiganya dari hadis. Bahwasanya sikap Nabi ini adalah mukjizat. Bukan semua orang ambil pelapa kurma, tancapin di kuburan lalu siksanya orang hilang gitu loh. Atau meringankan, bukan hilang ya. Karena ada orang saya dengar menyampaikan itu. Kalau meletakkan pelapa kurma atau daun, bahkan yang unik ditarik ke bunga-bunga sekarang. Kalau orang taruh bunga di kuburan, dianggap itu justru bisa meringankan siksa kubur. Enggak benar sama sekali. Karena yang dilakukan Nabi SAW sini adalah mukjizat buat beliau. Ya, ini tidak semua orang. Karena dengan ditancapkannya Nabi mengatakan semoga bisa meringankan siksa buat mereka berdua selama masih basah. Jadi hanya mukjizatnya Nabi saja. Ya. Terbukti belum ada satu sahabat pun yang mengerjakan seperti Nabi buat. Karena mereka faham ini mukjizat buat Nabi. Andai saja ini difahami sebagai sebuah syariat dan dibolehkan, maka sahabat berlumba-lumba tanami pelapa kurma di kuburan keluarganya. Untuk meringankan siksa mereka kan. Kalau perlu setiap hari. Kering, tancap lagi kan gitu. Maka yang perlu difahami dari poin ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak semua orang bisa lakukan itu. Gitu kan. Dan itu pun Allah mengizinkan Nabi Muhammad SAW hanya sampai pelapa kurma itu kering. Kalau masih basah masih bisa gitu. Dan itu khusus buat Nabi SAW. Dan ini mukjizat. Ini pelajaran ketiga yang harus digarisbawahi supaya tidak ada kesalahpahaman. Dan yang terakhir dari hadis kita adalah sabda Nabi SAW, sesungguhnya mereka berdua disiksa bukan sesuatu yang dianggap berat. Bukan perkara berat. Maksudnya bukan perbuatannya ringan ya. Tetapi orang tidak menganggapnya berat. Tetapi ini adalah perbuatan besar. Karena dikuatkan dengan hadis sebelumnya. Kalau perbuatan ini dianggap remeh oleh sebagian orang. Tetapi dia adalah dosa besar. Tambahannya dari hadis yang sebelumnya adalah masalah ghibah. Kalau tadi kan adu domba sama kencing. Di sini ghibah sama kencing. Kencing sudah kita jelaskan tadi. Ya, sudah panjang lebar kita jelaskan. Sekarang tinggal masalah ghibah. Ghibah adalah gunjing. Apa itu gunjing? Menceritakan aib yang ada pada seseorang yang dia tidak suka untuk diceritakan. Ya, dasarnya itu ada sama dia. Jalannya pincang, omongannya cadel misalnya. Apalah, ada aib apa saja pada diri dia. Dia tidak suka. Kalau kita ceritain pasti dia marah. Maka itu namanya ghibah. Dan ini tidak boleh. Hukumnya diharamkan dalam Islam dan termasuk dosa besar dan penyebab siksa kubur. Oleh karena itu teman-teman, tidak perlu menceritakan apapun tentang orang kecuali kebaikan. Kalau nggak ada yang sudah, jangan diceritain. Nggak usah ikut-ikutan. Kalau tidak ada pada dia lebih besar dosanya karena fitnah. Kalau ada ghibah, kalau nggak ada fitnah. Berarti nggak usah masuk ke zona orang lain, nggak usah. Kalau kita terpaksa harus tahu keadaan orang, kalau itu benar kita dukung, kalau itu salah kita nasihati dan tutupi. Saya pernah buat itu tablik akbar, judulnya At-tabayun wa tasattur. Cross check dan tutupi. Dan cross check pun ini kalau ada hubungannya sama kita. Baru kita cross check. Oh, saya mau pastikan sama dia. Karena ada hubungannya sama kita. Misalnya nama kita dibawa-bawa. Ya udah kita cross check. Kalau nggak ada hubungannya nggak usah. Ada cuplikan di TV kita lihat tidak ada hubungan sama kita. Ah, saya mau cross check juga. Cross check untuk apa? Hubungannya apa sama kamu? Nggak ada hubungannya sama sekali. Nggak perlu. Oh, ada orang beli mobil itu, saya mau cross check dulu uangnya halal atau tidak. Nah, apa hubungannya apa? Gitu. Jadi nggak usah gitu ya, nggak usah masuk ke alam orang lain. Makanya Nabi SAW sering saya ulangi riwayat ini. Beliau kalau pagi hari, kayak kita sekarang waktu duha begini, habis mandi bersih biasanya lagi kosong, beliau jalan dengan para sahabat. Mungkin menjenguk orang sakit, mungkin masuk ke pasar, apalah. Nah seringkali di tengah-tengah jalan atau di tengah proses itu ada wahyu turun. Itu sering terjadi. Maka Nabi SAW kalau habis mandi segala macam sudah rapi, mau keluar, begitu buka pintu banyak sahabat depan rumahnya. Yang paling pertama kalimat Nabi, jangan ada yang ceritakan aib sahabatku. Saya ulangi, jangan ada yang ceritakan aib sahabatku, karena aku ingin bertemu dengan mereka dalam kondisi lapang dada. Kita sekarang buka pintu langsung, udah tahu belum? Telepon, udah tahu belum?
Langsung yang pertama itu. Buka gosipnya orang. Assalamualaikum, tidak, gitu kan. Cerita apa yang bermanfaat, tidak. Tanya kabar, enggak, langsung. Ya. Jadi luar biasa campur urusan orang. Ini bahaya, ghibah ya. Kalau Bapak Ibu dengar orang menceritakan, apalagi kalau baru kenalan ya. Baru kenalan sudah mulai cerita tentang aib suaminya, aib istrinya, pekerjaannya. Berarti tidak layak jadi teman itu. Kalau dia sekarang ceritain suaminya sudah 10 tahun sama dia, maka kita yang baru berteman 2-3 hari nggak diceritain. Diceritain sama dia nanti. Emang sudah begitu. Kalau kita ketemu sama orang, dia berbicara hanya yang bermanfaat saja. Kalau dia bicara ilmu, nasihat, pendidikan anak kah, masalah bisnis kah, masalah apalah, sukses rumah tangga, banyak yang bisa dibicarakan yang bermanfaat. Kenapa harus masuk ke zona yang tidak perlu? Gitu kan? Nggak usah. Dan jangan bilang, ini sering terjadi Bapak Ibu sekalian. Saya sebenarnya tidak mau ghibah sih, tapi loh, terus cerita lagi. Ya sama saja. Dia hanya mau nambah sedikit pembukaan di masalah ghibahnya. Nggak bisa, jangan masuk di situ. Dan ini saya lihat dijadikan sebagai pola di medsos kita, gosip nomor 1. Gosip itu ghibah. Masuk ke rumah tangga orang, ribut sama pembantunya, rumah tangganya dengan pekerjaannya, macam-macam mobilnya orang dibahas. Kadang-kadang dicari, mungkin kalau pakai sendal pun dibahas. Kenapa pakai sendal merek itu, kenapa begini dan begitu. Ini jadi masalah. Saya pernah ketemu dengan salah satu tokoh masyarakat, dia bilang, sampai pada tingkat meludah saja dinilai. Mungkin orang jalan dilihat, depan pintu dilihat, di mata-matanya dari jarak jauh. Ini orang keluar mau kemana nih arahnya, diikutin. Untuk buat info saja, berita. Ini semua nggak benar, dalam Islam tidak boleh. Makin kita tidak tahu sesuatu, maka jangan dicampur tahu. Nggak usah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengamanahkan di pundak setiap orang di antara kita 2 malaikat yang tidak pernah tidur. Ngawasin terus. Nggak usah kita yang campuri urusan orang. Sekali lagi kalau kita lihat ada aib, maka tugas kita luruskan. Kalau itu benar kita dukung. Kalaupun kita sudah luruskan, nasihati, tutup. Supaya dapat pahala ya. Terus sudah tahu fulan tuh, saya nasihatin tuh. Kan jadi hilang pahalanya. Nggak usah. Udah nasihatin orang antara kita sama Allah SWT. Para ulama salaf salih dulu, kalau mau nasihatin orang, dia tidak kenal. Dia datang mendekat lalu dia mengatakan, saudaraku, saya mendapat informasi, karena dia merasa dia sampai di bawah namanya. Maka dia ada urusan sama dia, mengatakan, telah berita begini dan begitu. Nasihat saya bertakwalah kepada Allah, harus begini, harus begitu, harus begini. Selesai. Kata orang-orang yang diberikan nasihat, saya mendengarkan suara itu dengan nasihat itu seperti sebuah air sejuk di musim panas. Karena nasihatnya bertakwa sama Allah, hati-hati dengan siksa kubur, hati-hati dengan siksa neraka. Bagaimana kalau orang itu begini dan begini, bagaimana kalau kau di posisi dia. Setelah selesai dia bilang, begitu saya balik, saya lihat orangnya tidak ada. Udah hilang. Dia cuma nasihatin, dia pergi. Nggak butuh apa-apa. Jadi orang tidak ada masalah dunianya karena dia berpikir bagaimana mendapatkan pahala. Sekali orang yang nasihatin dia baik, maka sudah didapat pahalanya, kan begitu. Itu yang mesti kita lakukan. Jadi tinggalkan semua ini, bahaya sekali. Ghibah ini yang sekarang sudah seperti menjadi sebuah makanan ya. Ya, seperti sudah orang gibahin suaminya sendiri, istrinya sendiri, anaknya, segala macam hal. Ya, pembantunya lah segala macam. Ada orang pernah interaksi sama kita teman-teman, dia punya kekurangan, dia udah berhenti, udah biarin aja sudah, dia berhenti selesai, udah jangan dicampuri lagi. Dia mau bicara apa terserah dia, pokoknya kita sudah tidak ada. Intinya kan mudaratnya kita sudah selesai. Begitu orang mukmin. Udah roda kehidupan harus berjalan, jangan sibuk urus terus masalah itu. Ada orang dibawa masalah, dia pernah masalah sama pembantunya 10 tahun sudah berhenti, pembantu itu masih diceritain sampai sekarang. Untuk apa sekarang? Cerita untuk apa? Manfaatnya apa? Dia masalah sama kita kan dia sudah berhenti, ya udah selesai, udah biarin aja. Kalau dia bicara dia pun bicara urusan dia sama Allah. Dan sampai kemana sih kata-katanya? Sampai di mana dia mau ngomong kata-kata? Dia bicara sama 3-4 orang, 10 orang, habis itu berhenti kan? Kita panen pahalanya, gitu kan? Makanya seorang salafus saleh pernah digosipin oleh seseorang. Dia senyum. Kebetulan dia baru beli kurma masih sama tangkainya. Kurmanya masih segar-segar. Dia suruh muridnya 1 orang bawa ini ke orang sana. Titip pesan ya. Bilang sebagai balasan atas kau transfer pahalamu, kau kasih pahalamu ke saya karena kau gosipin saya, ini balasannya, saya balas kau dengan kurma yang segar ini. Artinya dia ingin mendakwahi orang itu sekaligus juga memberikan gambaran, bahaya loh kamu, ini pahalamu hilang. Gitu loh. Dan ini saya balas kamu, kau mau buruk saya tetap balas kau dengan kebaikan. Seperti itulah kurang lebih. Ya, jadi selalu yang terdengar oleh kuping kita, yang dilihat oleh mata kita, yang terucap dengan lisan kita, semuanya kebaikan. Bagi orang mukmin selalu emas saja. Nasihat, manfaat, ilmu, segala macam itu saja. Dari manfaat ke manfaat yang lain. Gak ada manfaatnya jangan didengarin udah. Gak perlu.
Dan ingat, semua yang didengar oleh kuping kita jangan langsung dinukil dengan mulut. Karena Nabi SAW mengatakan cukuplah dosa yang sangat berat bagi orang yang semua yang dia dengar dinukil dengan mulutnya. Baru dengar langsung dilempar. Padahal sebenarnya belum tentu itu benar. Bagaimana kita tarik sekarang? Kita teman-teman kalau sudah melemparkan kata-kata itu susah sekali. Selama masih di lisan kita, maka masih milik kita. Kita bisa telan kembali, nggak usah diucapkan. Kontrol diri. Tapi kalau kita sudah ucapin, ini luar biasa. Pepatah bahasa Arab mengatakan, kalau kau titip sama orang emas, pastikan tidak akan bertambah. Tidak mungkin, bahkan bisa berkurang kalau kita titip emas. Tapi kalau kau titip kata-kata, pastikan akan bertambah. Ini kita cerita satu paragraf nih sama dia. Dia nanti cerita sama temannya itu 2 paragraf. Ini 10 orang 10 paragraf, jadi satu buku nanti. Padahal kasusnya cuma kecil. Tapi jadi besar gara-gara itu. Ya. Efeknya besar. Dan itu dimaksud dengan ghibah teman-teman sekalian. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat itu. Ya, selalu dibaca itu surah Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat 12 tentang masalah larangan-larangan seperti ini. Kemudian hadis selanjutnya 161 dan ini hadis kelima dalam bahasan kita dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aktsara azabil qabri minal baul." Kebanyakan siksa kubur karena disebabkan tidak berhati-hati ketika kencing. Puncaknya tidak cebok, ya. Dan yang paling sederhana adalah cebok tapi tidak maksimal. Ya. Tidak menyentuhkan air yang benar dan seterusnya. Ini sudah kita jelaskan, kita pindah ke hadis selanjutnya 162, hadis ke-6 dalam bahasan kita, dan 5 dan 6 ini dua-duanya hadis sahih. Dari Abdurrahman bin Hasan radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kharaja alaina Rasulullah SAW wa fi yadihi daraqatu fa wada'aha thumma jalas fa bala ilaiha fa qala ba'duhum unzuru ilaihi yabulu kama tabulu al-mar'atu fa sami'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala waihak ma 'alimta ma asaba sahiba bani Israil kanu idza asabahum baul qaraduhu bil maqaridi fanahahum fa udhiba fi qabrihi." Rasulullah SAW pernah keluar kepada kami dengan membawa tameng. Ya. Ini di sini ada disebutkan tutup mulutnya, tameng yang dipakai berperang biasanya, besi yang bulat dari kulit di tangannya. Lalu beliau meletakkannya, kemudian duduk dan buang air kecil menghadap ke tameng itu atau berlindung dengan tameng itu. Sebagian orang berkata, lihatlah kepadanya, dia kencing seperti wanita kencing. Maka Nabi SAW mendengarnya, maka beliau pun bersabda, celaka kamu, apakah kamu tidak mengetahui apa yang telah menimpa teman Bani Israel jika mereka baca, maksudnya jika mereka dalam kurung baca pakaian mereka, jika pakaian mereka terkena kencing, mereka memotongnya dengan gunting, maka dia melarang mereka, maka karena itu dia disiksa di dalam kuburnya. Hadits ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya Nabi SAW buang air kecil itu dengan cara duduk dan berlindung. Ya. Karena di sini Nabi SAW membawa tameng yang cukup besar yang biasa ditaruh di tangan, bisa melindungi setengah badan. Itu beliau letakkan lalu beliau berlindung di belakangnya. Kemudian beliau duduk sambil buang air kecil. Ini saya bilang tadi termasuk adabnya adalah duduk pada saat kencing itu. Dan yang dimaksud dengan ada orang yang mengatakan lihatlah bagaimana dia kencing. Maksudnya orang ini menghina Nabi SAW seperti kencingnya perempuan. Kan perempuan kalau kencing duduk gitu kan. Kenapa laki-laki ikut-ikut duduk nih gitu. Tapi ini ternyata ulama jelaskan ini adalah orang-orang munafik, bukan sahabat yang mulia. Ya, karena orang-orang munafik yang biasa menghardik Nabi SAW, ya. Jadi bukan dari sahabat-sahabat yang memang beriman kepada Nabi SAW. Makanya Nabi SAW ingatkan. Kemudian peringatan Nabi di pemutaran hadis, celakalah kamu. Maksudnya, kenapa kau sampai mengucapkan kalimat itu kepada nabimu? Ketahuilah bahwasanya dulu Bani Israel justru lebih parah. Kalau kita sekarang disuruh kencing dulu begini supaya tidak kepercik ke kain. Kalaupun ada kepercik, kita dalam Islam ini cuma boleh menguceknya, hilang selesai, boleh dipakai sholat bajunya. Tapi kalau dari Bani Israel, hukum dulu syariat dari mereka, itu adalah mereka menggunting kain tersebut. Setiap kena kencing digunting, lalu dibuang. Gitu. Kalau enggak bisa menjadi penyebab siksa kuburnya. Gitu kan. Artinya, alhamdulillah sekarang sudah lebih ringan dibandingkan dulu Bani Israel. Mereka tuh kalau kena najis kainnya pasti digunting, dibuang, selamanya nggak dipakai. Jadi lebih tegas dalam menjaga masalah kebersihan itu ya. Kalau kita sekarang masih diringankan karena bisa dikucek dengan kain. Ya. Baik, pelajaran dari hadis ini yang pertama adalah bagaimana Nabi SAW buang air kecil, duduk dan juga berlindung ya. Pelajaran yang kedua,
bagaimana sifat atau sikap orang-orang munafik terhadap Nabi SAW. Ini memang ciri khas mereka. Selalu mencari-cari kesalahan Nabi. Ini orang-orang munafik. Biasanya kalau orang beriman, justru sayang dengan orang beriman yang lainnya. Kalaupun ada perbuatannya yang salah, dinasihati, ditutupi. Tadi saya bilang, kalau itu benar didukung. Tapi orang-orang munafik tidak. Memang sengaja mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Dan yang unik ini Allah turunkan surah khusus buat mereka, namanya surah Al-Munafikun, membongkar kedok mereka. Begitu juga dalam surah Al-Ahzab, ya, pada saat menceritakan tentang perang Tabuk, itu Allah SWT membongkar siapa sebenarnya orang-orang munafik. Nama mereka seperti nama kita, ikut sholat bersama kita, tapi berciri mereka sangat benci dengan Islam. Ya, mereka selalu saja mengorek-ngorek kesalahan kaum muslimin. Jadi kayak sekarang kalau ada orang walaupun namanya Muhammad, Ahmad atau siapa saja, tapi selalu mencari-cari kesalahan Islam, berarti ciri orang munafik ada padanya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana kita mendapat keterangan informasi tentang Bani Israel dulu. Kalau mereka kena bajunya atau kainnya najis, maka mereka memotongnya dan tidak memakainya selama-lamanya. Sementara kita sendiri, kaum muslimin justru diringankan dengan cara cukup dengan menguceknya. Dan seakan-akan Nabi mengatakan, duduk seperti ini menyelamatkan kainmu dari najis tadi. Ya, karena orang kalau berdiri lebih bisa muncrat kemana-mana. Sehingga kita tidak tahu bagian mana yang harus kita sucikan nih. Dan itu berpengaruh pada sah atau tidaknya sholat tadi. Hadis selanjutnya 163, dan ini hadis terakhir dalam bab kita ya. Kalau ada yang punya pertanyaan setelah ini silahkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kunna namshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famararna ala qabrain. Famararna ala qabrain faqama faqumna ma'ah. فجعل لونه يتغير حتى رعد كمنا قميصي فقلنا ما لك يا رسول الله فقال أما تسمعون ما أسمع atau أما تسمعون ما أسمع فقلنا وما ذاك يا نبي الله atau ya وما ذاك يا نبي الله قال هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين قلنا فيما ذلك قال كان أحدهما لا يستنزه من البول وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة فدعا بجريدتين من جرائد النخل فجعل في كل قبر واحدة قلنا وهل ينفعهم ذلك قال نعم يخفف عنهما ما دامتا رتبتين. Artinya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kami berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami melewati dua kuburan. Beliau berdiri, maka kami berdiri bersamanya. Maksudnya di dekat kuburan tersebut. Paras Rasulullah SAW mulai berubah sehingga ujung lengan bajunya bergetar. Kami bertanya, ada apa denganmu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar? Kami menjawab, apa itu Nabi Allah? Beliau SAW bersabda, dua orang ini sedang disiksa di kubur mereka dengan siksa yang berat karena dosa yang sepele. Kami bertanya, kenapa atau karena apa? Nabi SAW menjawab, salah seorang dari mereka tidak bersuci dari kencing, sedangkan yang lain menyakiti orang-orang dengan lisannya dan berjalan di antara mereka dengan menyebarkan namimah. Lalu Nabi SAW meminta dua batang pelapa kurma dan meletakkan masing-masing di atas kubur tersebut. Kami bertanya, apakah itu berguna bagi mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, iya, siksa keduanya diringankan selama kedua pelapa itu masih basah. Jadi hadis ini mirip dengan hadis yang sebelumnya ya. Cuma ada tambahan di sini kalimat. Manfaat lain yang bisa kita ambil nanti akan saya titik beratkan. Yaitu poin tentang sabda Nabi SAW. Dan salah seorang dari mereka tidak bersuci dan yang lainnya adalah menyakiti orang lain dengan lisannya. Ini tambahannya. Tadi kan hadis-hadis sebelumnya masalah adu domba dan dengan kencing. Kemudian ada ghibah dengan kencing. Sekarang ini adalah menyakiti orang lain dengan lisan. Maka ini tambahannya. Berarti ada lagi penyebab siksa kubur yang lain. Tapi umumnya semua bergerak dari lisan itu sendiri. Baik. Kita bedah dulu hadis ini menjadi beberapa bagian. Jadi dari kisah Abu Hurairah ini radhiyallahu anhu, ternyata juga mirip dengan kisah Abu Bakrah tadi ya sebelumnya dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Hampir semuanya menyampaikan sama. Berarti menandakan bisa saja kata ulama hadis Nabi SAW sering melakukan itu karena sahabat yang meriwayatkan berbeda-beda atau mereka di waktu yang bersamaan. Tapi yang jelas secara zahir hadis
ternyata ini adalah berbeda. Ya, ini adalah berbeda. Maksudnya berbeda keadaan. Jadi pernah Nabi SAW jalan sama Abu Bakar, pernah Nabi SAW jalan bersama Abu Hurairah, pernah juga dengan sahabat Nabi yang lain. Dan sering beliau kerjakan perbuatan ini, mampir ke kuburan lalu mengingatkan. Ya. Kemudian di sini Abu Hurairah mirip dengan Abu Bakar tadi, bagaimana dia menceritakan rincian riwayat. Dan ini penting. Sebagaimana saya katakan tadi, kalau dia mengatakan waktu kami berdiri, waktu Nabi SAW berdiri di kuburan, Nabi berdiri, kami pun berdiri. Lalu tiba-tiba raut wajah Nabi berubah. Seperti sedang mengetahui sesuatu. Dan saking berubahnya sampai membuat badan beliau gemetar, yang membuat bajunya juga kelihatan gemetar. Oleh karena itu kami bertanya. Dan ini sebuah perincian riwayat sebelum masuk ke pesan yang Nabi SAW ingin sampaikan. Saya sudah bilang tadi, bisa saja sahabat ini bilang, Rasulullah bersabda begini, langsung to the point. Tapi penyampaian riwayat ini penting. Yang menandakan Nabi pun SAW sebagai manusia biasa, lagi bisa merasakan rasa takut itu, gitu kan. Kemudian selanjutnya Nabi menjelaskan bahwasanya apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar? Makna kalimat ini adalah memang ini mukjizat buat Nabi alaihissalam. Tidak semua orang bisa mendengar apa yang ada di kuburan itu. Tapi di sini sahabat ditanya, maka Abu Hurairah dan sahabat-sahabatnya mengatakan, apa itu ya Rasulullah? Maknanya kami nggak dengar. Ini mirip dengan sejalan hadis yang lain. Waktu jenazah para orang-orang kafir di Badr disusun di dalam sumur tua oleh Nabi SAW. Pada saat sebelum ditutup, Nabi SAW berkata kepada mereka dan didengar oleh para sahabat. Hai Abu Jahal atau Abu Hakam, ya, Amr bin Hisham, hai Syaibah, hai Walid, hai Fulan, Fulan. Nabi sebutkan satu persatu namanya, itu sekitar 70 orang. Lalu Nabi SAW mengatakan, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Tuhan kalian ancamkan? Sesungguhnya aku telah mendapatkan apa yang Tuhanku janjikan. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, apakah mereka mendengar Anda sementara mereka sudah jadi bangkai? Sudah membusuk sekarang, gitu kan? Maka kata Nabi SAW, ketahuilah ya Umar, sesungguhnya mereka lebih jelas mendengarku daripada kau mendengarku sekarang. Artinya ini mujizat buat Nabi. Umar sendiri nggak dengar, sahabat nggak tahu. Tapi rupanya Nabi SAW memastikan akan ada penyampaian itu dalam bentuk mujizat kepada jenazah-jenazah orang kafir. Kemudian Nabi SAW mulai menjelaskan pada saat sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa yang terjadi dengan keduanya? Karena pada saat itu Nabi mengatakan kedua penghuni kuburan ini lagi disiksa pada hal-hal yang mereka anggap sepele. Kalau salah satunya tidak membersihkan, mensucikan diri dari kencing, sebagaimana sudah kita jelaskan. Yang kedua ini yang dikatakan tadi tambahannya. Yang satu lagi adalah menyakiti orang dengan lisannya. Tentu sini juga dikatakan, ada tambahan di hadis ini ada 3. Dan juga mengadu domba orang-orang. Tapi yang kita ingin diberikan adalah masalah menyakiti orang lain. Jadi menyakiti ini ulama rincikan. Bisa dengan hinaan, bisa dengan cibiran, bisa dengan suara intonasi yang sangat tinggi, bisa dengan perintah-perintah yang keras, yang tidak tepat. Ya. Nabi SAW kalau mau memerintahkan orang dengan santun, dengan baik, dengan sopan, gitu kan. Dan itu diterapkan oleh para sahabat. Kalau ini terjadi bisa menyakiti orang lain, maka ini berbahaya. Termasuk juga menghardik para pengemis, ya. Kamu itu tidak terima kasih misalnya, padahal sudah dikasih. Mungkin memang dia hajatnya ada yang lebih besar daripada itu. Mungkin kita cuma kasih 2.000 rupiah, dia butuh untuk berikan makan keluarganya 20.000 atau 200.000. Maka semestinya tidak boleh menghardik mereka, gitu kan. Ini yang dimaksud menyakiti lisan, dan ini Allah sudah sebutkan atau menggabungkan ini di dalam surah Al-Humazah. Ya. Surah lengkap itu berbicara tentang masalah ghibah, masalah menyakiti orang dengan lisan, masalah menyakiti orang dengan contoh sikap, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailun likulli humazatin lumaza. Kecelakaanlah bagi semua orang yang humaza, yang menceritakan orang atau menyakiti orang dengan lisannya, dan lumaza yang mencontohkan aib orang dengan sikap-sikapnya, cara jalannya, ya, bentuk badannya dan seterusnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala terus mengingatkan itu setelah mengatakan wailun likulli humazatin lumaza alladzi jama'a malan wa addada, yaitu banyak kena kepada orang yang sibuk mengumpulkan harta atau prestasi dunianya. Yahsabu anna malahu akhlada, dia mengira semua itu akan mengekalkan dia di dalam dunia. Kalla la yumbadanna fil hutama, tidak mungkin, karena mereka pasti akan dilemparkan ke dalam hutama. Wa ma adraka mal hutama, apakah kalian tahu apa itu hutama? Kenapa kalian harus takut? Narullahil muqadah, dia adalah api Allah yang berkobar-kobar. Allati tattali'u alal af'idah, yang akan membakar sampai ke jantung manusia. Innaha alaihim mu'sada, sesungguhnya api itu terhadap mereka atau meliputi mereka.
dari semua sisi. Makna lain adalah melekat di tubuh-tubuh mereka, tidak berhenti membakar. Jadi membakar pada saat awal kulitnya utuh, naudzubillah, terus membakar sampai sudah hangus, apinya nggak padam. Diutuhkan kembali kepada Allah, api masih terbakar. Terus begitu, tidak pernah berhenti. Fi amadin mumaddada, mereka berada di tiang-tiang neraka yang bergelantungan, mereka berada di tiang-tiang yang bergelantungan di neraka itu. Artinya mereka akan disiksa dengan sangat menyakitkan. Ini semua karena masalah lisan yang tidak terkontrol. Makanya Nabi SAW mengatakan, apakah kalian tahu perbuatan apa atau sesuatu apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga? Para sahabat diam. Kata Nabi SAW, taqwallah wa husnul khuluq. Selalu bertakwa kepada Allah, patuh sama Allah dan menjaga akhlak yang mulia. Lalu Nabi balik, apakah kalian tahu perbuatan apa yang atau sesuatu apa yang paling banyak membawa orang masuk dalam neraka? Maka sahabat diam. Nabi mengatakan al-fammu wal farj. Mulut dan lisan, mulut dan kemaluan seseorang. Itu yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam api neraka. Maka lisan harus dijaga. Kata Nabi SAW, man dhamina lima baina lihyai, siapa yang menjamin untuk apa yang ada di antara dua pipinya, lisannya, wa ma baina fakhidai, dan apa ada di antara dua pahanya, kemaluannya, dhamintu lahul jannah, aku akan jamin baginya surga. Maka lisan ini berbahaya sekali kalau kita salah gunakan. Gunakan lisan hanya pada hal yang memang diperintahkan. Zikrullah, berdoa, nasihat yang baik atau diam. Nabi SAW ingatkan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia hanya mengucapkan yang baik atau dia diam saja. Dan sebagai penutup di sini adalah kembali kepada peringatan bahwasanya Nabi SAW menyuruh mereka mengambil pelapa kurma, kemudian Nabi SAW tancapkan. Dan di sini ada pertanyaan sahabat yang membutuhkan itu mukjizat Nabi. Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, apakah itu akan bermanfaat buat mereka, tancapin pelapa kurma? Kata Nabi SAW, iya, selama masih belum kering. Pertanyaan sahabat ini, kata ulama hadis, menandakan memang ini mukjizat Nabi dan bukan untuk semua orang. Ya, kalau semua orang berarti pasti sahabat waktu itu buru-buru ngambil pelapa kurma lagi, tancapin di semua kuburan, gitu kan. Tapi ini tidak dikerjakan. Allahu a'lam, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Baik, begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.